Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardita Haniati Putri, NIM 180502100, dan di sini saya akan menyampaikan tentang pembiayaan modal kerja dan perlunya analisis pembiayaan. Sebelum kita membahas tentang pembiayaan modal kerja, di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendapatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Menurut Sawir, modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Menurut Bambang Rianto, modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk membelanjai atau membiayai usaha sehari-hari atau diharapkan akan kembali dalam waktu yang pendek melalui penjualan-penjualan barang atau produksinya. Maka uang atau dana tersebut akan terus-menerus berputar setiap periodenya selama hidup perusahaan. Materi selanjutnya yaitu pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan. Selanjutnya, tentang perlunya analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan sebuah kegiatan untuk mengukur aspek-aspek penting yang harus diketahui oleh bank dari nasabah sebelum bank itu melakukan pembiayaan pada nasabah tersebut. Analisis pembiayaan memiliki tujuan untuk memperoleh informasi yang real dari nasabah terkait kondisinya, sehingga ketika bank telah mengetahui informasi dari nasabah, maka akan menyetujui pembiayaan yang telah diajukan. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain A. Jenis usaha, B. Skala usaha, dan yang terakhir tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. Baiklah, saya Ju Aweriah NIM 180502105 akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis modal kerja. Menurut Rianto, modal kerja dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain, modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen dapat dibedakan dalam modal kerja primer, dan modal kerja normal. Yang kedua, modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini dibedakan antara lain modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Sedangkan menurut Halim dan Sarwoko, modal kerja dibedakan menjadi dua komponen. Yang pertama, modal kerja permanen menunjukkan minimum sejumlah kas, piutang, dan persediaan yang harus tersedia untuk menjalankan kegiatan perusahaan setiap saat. Dan modal kerja variabel menunjukkan tambahan aktiva-aktiva lancar di atas kebutuhan minimum. Tambahan atas persediaan dapat terjadi dan harus dipersiapkan untuk mendukung saat-saat penjualan mencapai puncaknya. Akibat kenaikan penjualan, piutang akan naik pula dan ini harus dibelanjakan atau disediakan dan untuk piutang. Akibat selanjutnya, ekstra kas mungkin dibutuhkan untuk membayar kenaikan bahan habis pakai. Dan yang terakhir, menurut Suprihanto, tipe modal kerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama modal kerja permanen, terdiri dari modal kerja musim utama dan modal kerja normal. Yang kedua, modal kerja variabel, terdiri dari modal kerja musiman dan modal kerja siklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidatul Fahmi, NIM 180502090. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan modal kerja.
Nah, jadi setiap perusahaan tentunya juga memerlukan yang namanya modal kerja untuk keberlangsungan operasional perusahaan tersebut. Jika modal kerja yang tersedia itu rendah, maka hal tersebut akan menyebabkan keberlangsungan perusahaan tersebut kurang lancar dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan menjadi sia-sia. Kemudian sebaliknya, jika modal kerja yang tersedia di dalam perusahaan tersebut terlalu berlebihan, maka hal ini juga akan menimbulkan dana di dalam perusahaan tersebut menjadi tidak produktif. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola modal kerja ini secara tepat dan efisien. Kemudian ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja. Yang pertama yaitu sifat atau jenis perusahaan. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar pula modal kerja yang diperlukan. Nah, sifat atau jenis yang dimaksudkan di sini adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa cenderung menghabiskan modal kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan di bidang industri. Hal ini karena perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar di dalam kas, kemudian piutang ataupun ketersediaan persediaan. Kemudian yang kedua adalah waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual. Nah, jadi di sini jangka waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang dijual juga mempengaruhi besar kecilnya modal kerja yang dibutuhkan. Semakin panjang proses pembuatan suatu barang yang akan dijual, maka semakin besar pula dana atau modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada syarat pembelian dan penjualan. Nah, jadi syarat kredit atau pembelian barang dan bahan baku yang akan nantinya dijadikan barang untuk dijual juga mempengaruhi besar kecilnya modal kerja yang dibutuhkan. Di sisi lain ada syarat penjualan, di mana jika kredit yang diberikan terlalu lunak atau terlalu jangka waktu yang diberikan kepada pelanggan untuk melunasi kreditnya terlalu panjang, maka hal ini akan menyebabkan terlalu banyak dana yang ditanamkan dalam bentuk piutang. Kemudian yang keempat ada tingkat perputaran persediaan. Nah, di mana semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka jumlah modal kerja yang ditanamkan di dalam bentuk persediaan akan semakin rendah. Dan kemudian yang kelima ada tingkat perputaran piutang juga. Nah, di sini kebutuhan modal kerja juga dipengaruhi oleh jangka waktu penagihan piutang. Nah, apabila piutang tersebut terkumpul dalam jangka waktu yang pendek, maka modal kerja juga yang dibutuhkan itu akan semakin rendah atau semakin kecil. Dan kemudian yang keenam ada volume penjualan, di mana di dalam mendukung kegiatan operasionalnya di dalam penjualan, maka perusahaan juga membutuhkan modal kerja. Semakin tinggi tingkat penjualan, maka semakin besar pula modal kerja yang dibutuhkan. Nah, sebaliknya semakin rendah tingkat penjualan, maka semakin kecil pula modal kerja yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada faktor musim atau siklus. Nah, dalam hal ini perusahaan yang dipengaruhi oleh musim membutuhkan jumlah modal kerja atau persediaan yang relatif pendek. Materi selanjutnya yaitu pembiayaan modal kerja sebagai alternatif investasi. Investasi adalah kegiatan pengikutsertaan dana dalam suatu kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan di kemudian hari. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau perdagangan barang konsumtif, yang merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, yakni pendirian bangunan atau proyek dalam rangka usaha baru maupun rehabilitas. Baiklah, kemudian saya akan menyampaikan materi terakhir terkait fungsi laporan keuangan dalam mengambil keputusan pembiayaan. Dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu. Lebih lanjut lagi, laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubung dengan
sehubung dengan keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Kemudian pada setiap perusahaan tentu adanya laporan keuangan sangat penting dalam menentukan pengambilan keputusan. Karena dengan adanya laporan keuangan kita bisa mengetahui bagaimana gambaran dan kondisi keuangan dari perusahaan itu sendiri. Pada awalnya, laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanya bersifat sebagai alat pengujian. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, maka fungsi dari laporan keuangan adalah sebagai dasar untuk dapat menentukan atau melakukan penilaian atas posisi keuangan perusahaan tersebut. Dengan menggunakan hasil analisis tersebut, maka pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan. Adapun bentuk-bentuk dari laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada neraca atau balance sheet, adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, utang, serta modal suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Biasanya pada waktu buku ditutup atau ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender. Neraca terdiri dari 3 bagian, antara lain yang pertama aktiva, utang, dan modal. Kemudian ada yang kedua laporan laba rugi, merupakan suatu laporan yang sistematikanya tentang penghasilan, biaya rugi, laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Kemudian yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, adalah perubahan untuk mengetahui perkembangan perusahaan yang dilihat dari hak kepemilikan modal selama satu periode akuntansi. Kemudian yang terakhir ada laporan arus kas, adalah suatu informasi yang memungkinkan para pemakai dalam aktiva bersih yang mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.